What's up good people? Perkenalkan, nama gue Marco Fergianto. Ini video blog pertama gue. Gue bakalan membahas mengenai public speaking dan juga speech atau pidato. Nah, pernah nggak sih kalian dengar mengenai public speaking atau orang yang bagus dalam berbicara di depan umum? Contohnya adalah Insinyur Soekarno. Dia juga berpidato sangat bagus dan juga dia public speaking, mempunyai skill komunikasi dalam public speakingnya juga sangat. Nah, tak perlu berlama-lama lagi, kali ini gue bakalan membahas yang pertama, yaitu public speaking. Public speaking adalah suatu bentuk komunikasi seseorang kepada sekelompok orang di depan umum. Contohnya adalah ceramah atau juga pidato. Kalau kita ngomongin ceramah, kalian pasti tahu yang seperti ini. Jamaah, oh jamaah. Kalian pasti tahu itu. Itu suatu karakter yang dimiliki oleh seseorang di depan umum untuk mempunyai self branding. Public speaking juga merupakan rumpun keluarga ilmu komunikasi di mana mencakup kemampuan seseorang atau karakter seseorang untuk dapat berbicara di depan publik, kelompok maupun perseorangan dengan perlu menggunakan strategi atau teknik yang tepat. Secara sederhananya, public speaking itu merupakan tata cara berbicara di depan umum secara runtun dan juga terencana, biasanya dengan tujuan tertentu, di antaranya membujuk atau persuasif, memberikan informasi atau inform, dan bahkan sampai bisa dipergunakan untuk memberikan hiburan atau juga to entertain. Sebagian public speaking juga bisa digunakan untuk menjual atau menjadi strategi sales. Yang kedua, saya akan membahas tentang speech atau berpidato. Speech adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan suatu pendapat atau memberikan suatu gambaran tentang suatu hal. Biasanya digunakan oleh seorang pemimpin untuk memimpin dan berorasi di depan orang banyak. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tetapi sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di stadion utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Gerakan tubuh juga mempengaruhi perhatian atau attention kepada pembicaranya. Yang pertama, tubuh. Sebelum memulai, berikan jeda 3 detik saat kita naik panggung atau berdiri di depan umum untuk menyeimbangkan badan kita. Berdiri selebar bahu atau lebih rapat, kemudian punggung tegak. Yang kedua, gerakan tangan. Gerakan tangan harus santai dan membuat gerakan tangan seperti memiliki nyawanya sendiri. Yang ketiga adalah ekspresi wajah. Suatu hal penting dalam hal berpidato atau berbicara di depan umum. Contohnya adalah tersenyum. Saat kita berpidato, lebih bagus kita tersenyum. Tidak mungkin kita hanya seperti ini. Ya, kepada teman-teman saudara sekalian, untuk ini nggak mungkin seperti itu. Kemudian adalah kontak mata. Kontak mata haruslah tajam dan juga kontak mata langsung dengan audiensnya.
Karena dengan begitu akan membuat perhatian dan menerima umpan balik dari para audiens. Nah, itu tadi sangat penting dalam hal berpidato atau public speaking. Dalam speech atau pidato, pertama-tama nih, audiens memperhatikan ekspresi dan bahasa tubuhnya kita. Seperti yang tadi gua contohin, berdiri tegak, memperlihatkan kewibawaan seseorang. Itu ada datanya, sekitar 55% audiens pasti seperti itu. Kemudian dari ekspresi dan bahasa tubuh itu, kemudian ada tekanan suara dan teknik vokal seperti intonasi. Itu ada 18% audiens pasti memperhatikan itu. Setelah itu baru sisanya apa yang kita sampaikan atau bahasa verbal yang kita ucapkan. Kemudian ini juga menunjukkan pentingnya bagaimana ekspresi wajah dan bahasa tubuh dapat menarik perhatian audiens. Audiens sebaiknya juga nih untuk para penonton yang nonton YouTube channel gua, sebaiknya menghargai sang pembicara. Itu guru-guru juga tuh lu perhatiin, dosen lu perhatiin. Kemudian jika para audiens meninggalkan dan menyelesaikan sesi dengan suatu ilmu atau yang bernilai, maka pembicara adalah seorang yang sukses dalam public speaking. Itu baru mengenai suatu bagaimana kita berorasi atau speech di depan umum. Ini dia jenis-jenis speech. Yang pertama, impromptu. Impromptu bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pidato yang tanpa persiapan, dan juga sehingga mungkin sang pembicara belum mempersiapkan pidato yang disampaikannya, biasa dalam pertemuan bisnis atau organisasi. Yang kedua, extemporaneous. Itu lebih dikenal dengan singkatan extem. Pada dasarnya itu adalah sebuah perlombaan pidato yang sering diadakan di angkatan SMA, SMP, atau perguruan tinggi. Sang pembicara biasanya diberikan informasi terlebih dahulu suatu topik atau tema apa yang ingin disampaikan, sehingga ia bisa dengan leluasa menyiapkan pidato dengan matang. Yang ketiga, manuskrip. Dalam manuskrip, dalam bahasa Indonesia berarti naskah, yaitu naskah saat berpidato. Pidato ini adalah pidato yang disampaikan dengan membaca. Bukan karena pembaca tidak menguasai materi, namun karena jenis pidato manuskrip disampaikan dengan membaca naskah, emang seperti itu. Yang keempat, memorize. Dilakukan ketika pembicara harus menulis naskah pidato kata demi kata dan menghafalkan sebelum disampaikan ke para audiens. Biasanya pidato ini dilakukan karena pembicara merasa kurang pantas bila membaca naskah seperti manuskrip. Itu adalah video blog pertama gua yang membahas mengenai speech dan public speaking. So, terus tetap nonton YouTube channel gua, Marco Fergianto. Bye bye. Biarin aja ya. Apa stop? Yo, what's up people? Tunggu dulu. Tar dulu.